Hai anak-anak, siapa yang suka bersih-bersih di rumah? Nah, pada kesempatan ini, pada pelajaran 3.3, kita mau mempelajari bagaimana menjaga rumah tetap bersih. Pada pelajaran ini, anak-anak akan mengetahui kalau setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk menjaga agar rumah bersih dan rapi. Yang berarti bukan hanya tugas mama loh, tugas anak-anak, tugas kakak, tugas papa, tugas semua orang agar menjaga rumah tetap bersih dan rapi. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, kosakata yang baru ya. Penyakit. Penyakit berarti sakit penyakit. Tubuh kita merasa tidak enak badan. Nah, pernah kan anak-anak merasa misalnya sakit perut? Nah, ataupun sakit kepala, demam. Nah, itu disebut sebagai penyakit. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu berarti sekitar kita, di mana orang hidup. Berantakan. Berantakan berarti tidak rapi ya anak-anak. Kemudian menyenangkan, memberi satu kesenangan atau kepuasan, perasaan senang, menyenangkan ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab berarti tugas. Nah, tanggung jawab saya, tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab bersama untuk menjaga agar kelas ini menjadi bersih dan rapi. Selanjutnya, nah, sebuah rumah adalah tempat di mana keluarga tinggal. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar rumah bersih dan rapi. Jadi, setiap orang yang tinggal di dalam rumah tersebut harus menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Misalnya yang terdapat pada gambar, ada dua kakak maupun adik. Nah, mereka bekerja sama untuk merapikan tempat tidur ketika bangun pagi. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Selanjutnya, adalah penting bahwa kita hidup dalam lingkungan yang bersih. Hal ini membantu kita tetap sehat dan bebas dari penyakit. Coba bayangkan apabila kita tinggal di tempat yang kotor, sampah berserakan di mana-mana. Nah, jadi ketika kita mau makan atau ketika kita mau melakukan aktivitas, tersenggol dengan sampah. Terus di sana sini sampah. Itu akan membuat kita menjadi gampang sakit karena udaranya juga sudah tidak bersih. Kemudian ketika kita mau menggunakan misalnya sendok yang ada tapi belum dibersihkan, kemudian kita masuk ke dalam mulut, bakteri ada di dalam perut sehingga sakit perut. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan rumah kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Salah ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya, benda-benda seperti pel, sikat, ember, dan deterjen dan kain lap itu membantu kita menjaga rumah kita agar tetap bersih sehingga kita jauh dari penyakit, tetap sehat. Bagi yang belum tahu, ini pel, sikat, ember, deterjen ataupun sabun ya biasa kita sebut ya, kain lap. Nah, kamar mandi dan toilet itu juga harus bersih dan harum. Nah, kita harus mencucinya setiap hari. Nah, kalau misalnya anak-anak melihat ada toilet yang masih kotor, bantu mama-mama di rumah ya untuk membersihkannya. Dian, adalah baik untuk meletakkan mainan dan buku kembali pada tempatnya yang benar. Jadi anak-anak kalau sudah main-mainan, mainannya harus disimpan ke tempat yang semula sehingga tetap rapi. Nah, ruangannya terlihat bersih, rapi. Kalau enggak, ruangan akan terlihat berantakan. Siapa yang memiliki kebiasaan merapikan mainan setelah bermain? Nah, anak-anak harus melakukannya ya. Itu ada anak-anak yang pintar. Nah, ruang tamu juga harus bersih dan rapi karena setiap saat tamu
dapat datang ataupun ke rumah kita berkunjung. Nah, kalau misalnya ruang tamu itu bersih dan rapi, itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Adalah penting juga untuk menjaga dapur kita tetap bersih, karena ini adalah tempat kita menyimpan makanan. Kita harus memastikan bahwa mengambil sampah keluar setelah makan malam setiap hari. Kenapa kita katakan begitu? Karena kita makan, biasanya kalau makanan ada sisa-sisa makanan, bukan? Seperti kalau kita makan pisang ada sisa kulit pisang. Kalau kita makan apel ada sisa kulit apel. Kalau kita makan ikan ada sisa tulang ikan, tulang ayam, dan sebagainya. Biasanya kita buang ke dalam tong sampah yang ada di dapur. Dan waktu malam sampah ini harus dikeluarkan dan dibuang di tong sampah luar rumah, supaya rumah kita tidak dipenuhi dengan serangga maupun tikus, seperti dipenuhi semut, dipenuhi cicak, kecoa, ataupun tikus yang datang untuk memakan sampah-sampah tersebut. Pasti anak-anak nggak mau kan rumahnya banyak tikus. Nah, oleh karena itu harus senantiasa untuk membuang sampah dari dapur ke tong sampah luar rumah. Jangan lupa ya. Nah, pada saat ini Ibu mau agar anak-anak mengeluarkan buku aktivitas dan kerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Dadah!